Shalom, puji syukur kepada Tuhan kalau kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia kebaikan yang telah kami terima sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semuanya karena kasih karunia yang daripadamu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan terus pimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah naikkan doa kami ini. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Yesus dia baik dalam kehidupan kita, haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang sungguh baik, dia Allah yang menyelamatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan iman sama-sama katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah benar. Amin Tuhan, amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaran. Dengan iman katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik. Kita percaya roh Allah ada dalam kita, bergerak di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan, amin. Yes, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih, ya Tuhan Allah benar. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, yes, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes, amin. Boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya buat Tuhan yang baik buat kehidupan kita.
sembah hari ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Yang menikmati kebaikan Tuhan sama-sama kata, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, amin. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku, amin. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan. Tiada lidah yang tak mengaku Kaulah Yesus Tuhan kami. Yes, amin. Dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari saudara semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, sembah Kau ya Allah, amin. Namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau Tuhan.
Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Amin. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Biar segala kemuliaan, segala pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidup kami. Rekalalalabaseke. Ya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu melimpah. Rekalalalabaseke. Rekalalalabaseke. Kami sembah. Haleluya. Kau yang kami hormati hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu hari ini menyembah Kau, Kau hadir dan siap melawan setiap kami. Oh haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Raja di atas segala raja. Ya, ya, haleluya, haleluya. Biar setiap kami menyembah Tuhan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan Tuhan. Haleluya. Ya, 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 sembah Dia. Dia layak ditinggikan hari ini, Dia layak diagungkan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Bersama-sama katakan kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta. Mari katakan dengan segenap hati kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Dengan sungguh katakan haleluya. 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 Saya mau cinta. Ini komitmen kami Tuhan, umat-Mu hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya mau. Yang sungguh-sungguhnya mencintai Yesus boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Yang mencinta Yesus mari angkat tanganmu katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Dengan sungguh katakan saya mau cinta Yesus.
berikan suara saya tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk bertemu, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap dari kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya benar-benar merupakan kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Urapi setiap dari kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Dan terutama, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kami makin lama makin berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menabur Kebajikan. 1 Petrus 3 ayat 10-12 berbunyi demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Inginkah saudara memiliki kehidupan yang bahagia dan mempunyai masa depan yang cerah? Jika ya, jangan menabur hal yang buruk, yaitu lidah jahat, bibir menipu, perbuatan jahat yang merugikan orang lain, tapi sebaliknya taburkan hal-hal yang baik, yaitu kebajikan, perdamaian, dan kebenaran. Saudara, di dunia ini ada hukum yang namanya tabur tuai. Dalam Lukas 6 ayat 43 dan 44 Alkitab berkata, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara, kalau kita menanam benih anggur, kita akan mendapatkan buah anggur. Tetapi kalau kita menanam benih semak duri, kita juga akan mendapatkan buahnya, hasilnya, yaitu semak duri. Karena itu kalau kita ingin menerima hal yang baik, jangan pernah menabur yang buruk, tapi kita harus menabur hal-hal yang baik. Galatia 6 ayat 7-9 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Alkitab berkata orang yang menabur dalam daging, artinya hidup dalam dosa, melampiaskan hawa nafsu, akan berakhir dalam hukuman kekal di api neraka, kebinasaan selama-lamanya. Tapi orang yang menabur dalam roh, artinya dia percaya kepada Yesus, bertobat, hidup kudus, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Jadi betapa pentingnya kita menabur hal-hal yang baik dari roh dan jangan menabur hal-hal yang jahat dari keinginan daging atau dosa. Saudara-saudara, yang kita tabur itu akan dituai di bumi, tapi terutama di dalam kekekalan. Nah, kalau saya bicara soal hukum tabur tuai ini, mungkin beberapa orang berpikir apakah ini sama dengan hukum karma yang juga diajarkan oleh agama Buddha misalnya. Jawaban saya tidak. Mengapa? Yang pertama karena hukum karma itu berkaitan dengan reinkarnasi, yaitu kepercayaan bahwa orang yang mati akan lahir kembali dalam bentuk yang lain di kehidupan yang akan datang sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya jelek, maka dari manusia mungkin dia berubah jadi kerbau. Tetapi
Kalau perbuatannya baik, mungkin dia jadi dari orang miskin menjadi pangeran misalnya. Tetapi jelas ini berbeda dengan ajaran iman Kristen. Bahwa di dalam kekristenan tidak ada ajaran reinkarnasi. Kita yang hidup kalau percaya masuk surga, tapi kalau tidak percaya Yesus kita akan masuk neraka. Yang kedua, hukum karma itu mengajarkan bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya kita akhirnya diterima di nirwana atau di sorga. Tapi menurut Kristen, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tapi kalau kita bertobat dan percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni. Jadi kita tahu perbuatan baik itu bukan syarat untuk menerima keselamatan, tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Galatia 2 ayat 8-10 mencatat tentang hal itu. Yang ketiga, hukum karma bersifat mekanis, setimpal. Pokoknya kalau kamu menabur yang jahat, kamu akan menuai yang jahat. Kamu berbuat baik, kamu akan menuai yang baik. Tetapi di dalam kekristenan ada Injil, kabar baik. Apa kabar baiknya? Ada pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sehingga kita yang berbuat jahat, berbuat dosa pada masa yang lalu, ketika kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia tidak membalas kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Karena Dia telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Di dalam Yesus ada rahmat dan kasih karunia. Mercy and grace. Karena rahmat Tuhan kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman kekal di neraka. Dan karena kasih karunia atau anugerahnya grace, kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima, yaitu keselamatan, hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar baik ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau kita mengetahui kebenaran ini, maka tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita terus harus menaburkan perkara-perkara baik. Apalagi kita tahu kita sudah diselamatkan. Jika demikian, apa yang perlu kita tabur? Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, tabur pekerjaan yang baik. Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Orang yang malas tidak mau melakukan tugasnya, maka akibatnya dia akan jatuh miskin. Dia tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi kalau orang rajin bekerja dan melakukan bagiannya dengan giat, dia akan mendapatkan hasil yang menggembirakan. Saudara, karena itu Tuhan mau kita rajin bekerja keras. Jangan suka buang waktu saudara untuk malas-malasan ngomongin orang lain. Tapi mari kita fokus membangun kehidupan kita, meraih cita-cita kita. Bahkan pada masa sulit pun jangan kita berdiam diri, putus asa, kita harus ulet bekerja. Kejadian 26 ayat 12 mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ishak pada masa sulit dia tetap menabur dan dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Karena itu kita harus ulet menghadapi kehidupan ini. Saudara, dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, untuk menabur dalam pekerjaan, maka jangan terus melihat kondisi yang ada. Wah, kurang bagus ya situasinya. Waduh, tantangan masih banyaknya. Akibatnya kita tidak melakukan apa-apa. Kita bisa kelaparan. Kalau saudara sudah mempertimbangkan, saudara sudah berdoa, saudara take action, melangkah dengan iman. Percaya Tuhan itu sumber berkat. Walaupun tampaknya situasi pada masa ini kelihatannya kurang baik secara manusia.
Percaya Tuhan akan melakukan kebaikan dalam hidup saudara. Karenanya mari kita kerja rajin, jujur, jangan suka nipu orang. Kalau saudara suka nipu orang berarti engkau menabur kejahatan kepada sesama. Misalnya saudara berdagang tapi curang, mengelabui orang. Wah, itu sesuatu yang tidak baik. Ayub 4 ayat 8 berkata, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang menabur angin, dia akan menuai badai dalam kehidupannya. Senada dengan itu, Amsal 22 ayat 8a berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Karenanya jangan hidup curang, saudara. Hidup jujur, lurus dalam pekerjaan kita. Jangan makan suap dan serakah loba akan keuntungan gelap. Ya, supaya lebih cepat kaya, korupsi sana sini. Akibatnya ditangkap KPK, masuk penjara. Nama baik rusak, harta benda akan lenyap. Amsal 15 ayat 27 berkata, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Haleluya. Karenanya saudara, taburlah pekerjaan yang baik. Hiduplah takut akan Tuhan. Kerja keras. Bersyukur dalam segala hal. Taburkan terus perkara-perkara yang baik. Sebab Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa buka. Karena itu mari kita sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita mengandalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Tuhan memberikan kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan. Lakukan dengan semangat, dengan baik, dengan jujur, dengan ulet. Maka engkau akan menuai perkara yang baik. Haleluya. Yang kedua, tabur benih kebajikan. Benih kebajikan itu bisa berupa perkataan dan juga perbuatan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang yang ngomong sembarangan, dia akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Tapi kalau perkataan kita manis membangunkan orang, kita akan disukai banyak orang. Berkat Tuhan juga akan dilimpahkan. Karena itu jangan pakai waktu saudara untuk ngomong-ngomongin orang. Mengucapkan hal yang sia-sia. Apalagi menyebar hoax dan sebagainya. Fokuskan hidupmu untuk membangun hidup yang berhasil, hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam Matius 7 ayat 12, ada ayat indah yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita ingin disayangi orang, kita yang pertama-tama harus aktif menyayangi orang. Kalau kita ingin orang jujur kepada kita, bukankah kita yang pertama-tama harus jujur kepada mereka? Perlakukan pasangan kita dengan penuh kasih, maka pasangan kita juga akan membalas, memperlakukan kita penuh dengan kasih. Saudara didik anakmu dengan cinta, perhatian, waktu yang berkualitas, maka anakmu akan dekat denganmu. Komunikasi akan terjalin, hidupmu akan bahagia. Memang saya tahu mendidik anak misalnya, itu tidak mudah. Ada anak-anak yang sudah diajar, waduh, tapi tetap membantah. Rasanya gini ya, ngajarin yang baik itu susah sekali. Tapi dilepas saja sebentar, main sama anak-anak kampung sebelah itu saudara. Wah, pulang sudah kata-katanya ada anjing, babi, dan sebagainya. Tapi di sini tantangan kita sebagai orang tua untuk tekun mengajar anak kita menurut jalan kebenaran. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Maka sepanjang umur hidupnya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, Mazmur 126 ayat 5 dan 6 juga mengingatkan kita, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai.
Artinya Tuhan mau kita sungguh-sungguh bergiat karena kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, senada dengan itu Galatia 6 ayat 9 tadi berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dalam pendidikan anak seperti saya katakan, jangan bosan mengingatkan anak untuk belajar berkata terima kasih, rajin belajar pelajaran sekolah, suka berdoa. Saudara juga dalam kehidupan jangan jemu-jemu berbuat baik karena mungkin engkau kecewa karena orang lain. Saudara sudah berbuat baik, orang lain memfitnah kita, mengecewakan kita, merugikan kita. Lalu kita bilang, ngapain saya nolong orang, saya ditipu orang, dimanfaatkan orang. Ada orang yang gak tahu diri, walaupun sudah saya tolong, malah dia pukul saya, merugikan saya. Saya percaya orang yang benar-benar baik tidak akan berubah jadi jahat. Karena orang tidak membalas kita dengan perbuatan baik. Tetaplah berbuat baik. Apapun respon mereka, ini urusan kita dengan Tuhan kok, bukan urusan kita dengan orang lain. Jangan lelah, jangan lemah. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Mungkin ada anak yang bilang gini, dulu orang tua saya juga nggak ngerawat saya dengan baik, saya ditelantarkan. Sekarang ngapain saya harus urus anak saya? Saya juga diperlakukan begitu oleh orang tua saya. Saya akan lakukan yang sama kepada anak saya. Oh jangan saudaraku. Walaupun engkau menerima taburan yang tidak baik, tapi engkau yang harus menabur hal yang baik. Kalau orang jahat sama kita, lalu kita jahatin dia, sama-sama jahat. Kita akan mendapatkan hal yang jahat. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, buahnya juga akan baik. Setidaknya ketika kita berbuat baik kepada anak kita, maka kita juga akan diperlakukan baik oleh anak kita atau oleh generasi yang akan datang. Kalau saudara pasangan suami istri sering berantem satu dengan yang lain, gak mau kalah. Coba salah satu ngalah. Ketika suami marah, engkau diem. Gak cerewet, gak membantah. Ketika suami sudah cooling down, saudara baru ngomong baik-baik. Suami bisa berubah loh saudara sekalian. Ketika apa? Kita gak bales yang jahat dengan jahat, marah dengan marah. Tapi dengan kesabaran, dengan pengertian. Tetap melayani dia, walaupun mungkin dia baru memarahi kita. Saudara, kita juga harus belajar menabur perkataan dan perbuatan baik kepada sesama kita. Ketika Yesus disalibkan, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, luar biasa. Saya teringat saudara sekalian, sekian puluh tahun yang lampau terjadi kerusuhan di kota Tasikmalaya. Gereja-gereja dirusak dan dibakar. Sekolah-sekolah pun mengalami pembakaran dari orang-orang yang membenci kekristenan. Tapi kemudian para pembakar gereja itu dipenjara. Dan kemudian yang mengunjungi mereka siapa? Orang-orang gereja. Bawa makanan, bawa selimut. Lalu mereka bilang, aduh kita malu. Saya dijanjikan uang. Setiap gereja yang dibakar, janjinya sekian akan dikasih duit. Ternyata orangnya nggak pernah datang. Malah orang Kristen yang gerejanya saya bakar justru yang menolong saya. Apa yang terjadi saudara? Hatinya berubah. Manusia kan punya hati nurani. Jadi ketika dia keluar penjara, mereka pergi kemana? Ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Kasih tampaknya lemah. Tapi kasih tidak pernah akan kalah. Saudaraku, taburlah benih kasih, kebajikan kepada banyak orang. Orang yang menabur, pasti dia akan menuai. Kita akan melihat sebuah video klip yang akan menginspirasi kita perihal kebenaran ini. Selamat menyaksikan. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลา
Pak จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Saudaraku, yang pertama, taburlah pekerjaan baik. Yang kedua, taburlah benih kebajikan. Yang ketiga, tabur benih Injil. Yesus pernah memberikan perumpamaan penabur. Penabur itu orang yang menaburkan benih firman, berita Injil. Dan dia mengharapkan supaya itu diterima dengan tanah hati yang baik, karena akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 13 berkata demikian. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus ingin pergi ke Roma. Dia ingin menaburkan benih Injil kepada mereka. Dan dia mengharapkan benih Injil itu bertumbuh. Jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Seperti kerinduan Paulus, kita juga harus memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Walaupun mereka mungkin keras hati, bertahun-tahun lama kita memberitakan Injil, mereka tetap menolak. Saya yakin firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudaraku, saya teringat satu kali ada seorang yang mengajak temannya pergi ke gereja, tapi walaupun sudah berkali-kali temannya tidak mau. Sampai satu hari temannya itu karena kesel diajakin terus ke gereja, bilang, kamu tiap kali ketemu saya ngajak ke gereja. Udah ginilah, saya ikut kamu sekali, tapi setelah itu kamu janji jangan pernah ajak saya lagi. Deal atau tidak? Temannya bilang oke. Karena dia pikir siapa tahu setelah dia berangkat sekali, dia akan 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Jadi dia berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus menjamah dia, supaya khotbah pendeta khotbah yang terbaik, sampai akhirnya menyentuh hatinya dan temannya ini bertobat. Tapi saudara tahu, ketika hari Minggu itu dia datang bersama dengan temannya yang baru pertama ke gereja. Entah gimana pendeta khotbah tentang silsilah Adam, saudara, dari Kejadian 5. Misalnya saya bacakan ya. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi pendeta itu cerita tentang Adam sampai matinya. Lalu dia cerita yang lain. Ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah cerita tentang Set,
Dia cerita tentang Enos ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Ayat 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Ayat 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Ayat 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Rasanya saya nggak usah teruskan lah, lama-lama saudara yang mati. Ini orang kesel banget pendeta khotbahnya model begini. Apalagi temennya udah colek-colek. Ini pendeta kamu khotbah apa? Gua nggak ngerti, ayo pulang katanya. Saudara sekalian, aduh. Waktu bubar kebaktian ini, jemaat kesel banget sama pendetanya. Karena khotbahnya rasanya tidak sesuai dengan harapannya. Dan temennya udah ngomong, awas ya, jangan ngajak saya lagi ke gereja. Gua nggak ngerti ngapain itu ya, khotbah mati-mati katanya. Tetapi saudara, sekali lagi firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Malam itu ketika temannya lagi mau tidur, dia gelisah, nggak bisa tidur. Karena ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di telinganya. Dan kalimat itu adalah kalimat yang paling sering dia dengar hari itu. Lalu ia mati. Dia tutup dengan bantal. Suara masih terdengar. Lalu ia mati. Dia tutup telinganya dengan guling. Lalu ia mati. Dia tambah pakai selimut. Lalu ia mati. Dia tambah dengan beberapa bantal yang lain. Malah suaranya lebih kencang. Lalu kamu yang mati. Jadi malam itu saudara dia dengan gelisah telepon temannya. Saya kok jadi takut mati ya. Pendeta kamu itu ngomong soal mati-mati gimana nih. Saya kalau mati masuk mana nih? Sorga apa neraka? Wah, temennya pikir ini dia kesempatan emas. Begini, besok pagi-pagi sekali aku akan jemput kamu. Aku bawa kamu ke gereja. Itu pendeta yang khotbah mesti tanggung jawab. Karena kamu dibikin tidak bisa tidur, takut mati. Dan besoknya ketemulah mereka dengan pendeta. Dan pendeta berbicara, percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat. Bahkan kalau engkau mati, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Hari itu orang tersebut membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, taburlah terus benih Injil bagi keluargamu, bagi teman-temanmu. Kalau Roh Kudus berkarya, hatinya akan digerakkan. Yang keempat, yang terakhir, tabur harta di sorga. Lukas 12 ayat 33-34 berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan ingin agar kita tidak menyimpan harta di bumi, ngengat dan karat merusaknya, pencuri mencuri serta membongkarnya. Tapi kumpulkan harta di sorga, itu harta yang kekal, yang kita akan miliki sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8, firman Tuhan juga berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan mau kita menjadi orang yang generous, murah hati, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pembangunan gereja, mendukung sekolah Alkitab, memberi berkat kepada orang-orang miskin. Karena pada waktu kita melakukan itu, sebetulnya kita menabung harta di sorga. Apa yang kita miliki itu fana, saudara, akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Alkitab juga mengatakan dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita sungguh melakukan bagian kita dengan tulus untuk Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya kehidupan kekal di sana, di sini pun kita akan mendapatkan berkat. Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan kesaksian ini. Tahun 2013, GBI Bethel Mekarwangi diresmikan. Nah, seminggu sebelum peresmian itu, saudara sekalian, maka kami merayakan wedding anniversary yang ke-25. Tapi
Walaupun orang-orang bilang, wah ini kesempatan emas ya, silver wedding anniversary. Tapi fokus saya pada waktu itu untuk pembangunan gereja. Ada banyak hal yang belum selesai, jadi saya tungguin supaya dipercepat pekerjaannya. Saya juga harus banyak menabur dari sejak awal bahkan sampai akhirnya. Jadi saya tidak punya persiapan uang banyak untuk merayakan wedding anniversary. Saya pikir ya udahlah, kita nggak usah rayain apa-apa. Tapi saudara, beberapa waktu sebelumnya ada seorang pengurus gereja bilang, Pak sayang, ini sekali seumur hidup loh, wedding anniversary ke-25, kawin perak. Gimana kalau saya dipercaya, saya akan kontak teman-teman untuk sewa tempat. Pokoknya kita atur yang terbaik lah, acaranya semuanya. Bapak tinggal hadir aja pada tanggal tersebut. Nanti biaya dan sebagainya kami talangin dulu. Kalau nanti ada berkat, ya baru kita hitungan belakangan katanya. Bener nih saya bilang, iya. Akhirnya dia kerahkan tim saudara sekalian. Jadi seminggu sebelum peresmian gereja, kami bisa melakukan wedding anniversary yang ke-25 di Hotel Bintang 5 di kota Bandung. Banyak teman-teman yang datang juga dan luar biasa sekali. Dan akhirnya biaya terus terang bisa tertutup bahkan lebih saudara sekalian. Saya juga heran, geleng-geleng kepala. Bahkan ada seorang teman bilang gini, saya mau kasih hadiah ya, mau ajak jalan-jalan kamu ke East Europe, Eropa Timur. Mana paspornya suami istri? Nanti lebaran bareng sama saya. Jadi akhirnya kami berangkat, tidak keluarkan biaya karena semuanya ditanggung oleh rekan saya tadi ini. Saya ingat begini saudara, ketika kita memikirkan Tuhan dan pekerjaannya, pembangunan gereja dan sebagainya, Tuhan tidak mau berhutang, Dia memberkati dengan cara yang luar biasa. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan kalau kita berada selalu di dalam hadirat dan berkat Tuhan, kita akan terpesona akan karya Tuhan yang melampaui pemikiran kita. Saudara, karena itu belajar menabur untuk kerajaan sorga, untuk pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupakan orang-orang miskin. Semasa pandemi ini banyak orang-orang yang membutuhkan. Dan saya menggerakkan seluruh jemaat melakukan gasibu, gerakan nasi bungkus. Jadi setiap minggu kita kasih minimal 100 nasi bungkus termasuk sembako kepada orang di kolong jembatan yang ada di tempat pembuangan sampah, di jalan-jalan, untuk para gelandangan dan sebagainya. Dan Tuhan mencukupkan semua biayanya, bukannya kurang, dananya malah lebih. Saudara, dan kemudian ketika COVID mulai meninggi, saya bilang oke, gasibunya sudah selesai sesuai dengan timing yang ada, sekarang kita ganti. Kita kasih makan kepada mereka yang kena COVID sehingga tidak bisa masak, tidak bisa keluar rumah. Kita belikan obat-obat, carikan oksigen atau apapun yang dibutuhkan. Supaya kita menabur kebajikan. Saudara-saudara, kita melakukan bukan untuk mencari keuntungan. Tapi kita melakukan karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Amsal 22 ayat 9 sebagai ayat penutup berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadilah orang yang baik hati, yang suka menabur kepada orang-orang miskin. Karena berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Apa yang kita miliki tidak akan kita bawa mati. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan, itu menjadi milik kita kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, taburlah kebajikan dan engkau akan menuai perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ini. Jadikan kami orang yang menaburkan perkara-perkara yang baik. Sehingga kami menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kalau ada orang yang menjahati kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mengampuni. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada dia. Supaya dia sungguh bertobat. Dan kami percaya bagian kami adalah bukan menghakimi dan menghukum dia. Tapi tetap mengasihi dan mendoakan. Karena apa yang kita tabur itu pasti akan kami tuai. Berkat-Mu atas kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 24 Maret jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Akulah kebangkitan dan hidup. Hatimu saudara, mari sembah Dia. Telah hadir aplikasi terbaru mobile apps GBI Bethel. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Bethel sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk benih firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bersepakat Tuhan, membawa sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menilik mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan, karena bilur-bilur darah-Mu yang sudah menyembuhkan mereka ya Tuhan. Yang lemah Tuhan yang menjadi kekuatan buat mereka Tuhan. Tuhan yang menjadi penghiburan buat mereka ya Bapa. Tuhan yang mengalami masalah dalam ekonomi, pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan buat mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Tuhan Om Julius Tuhan, dan juga Pak Rubin Tuhan sebagai gembala sidang kami, juga Pak Suwito, Pak Suryanta, Pak Roni Bagenda, dan seluruh pengurus di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang limpahkan kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk setiap mereka Tuhan. Supaya mereka boleh melakukan apa yang menjadi visi misi Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati keluarga mereka. Engkau juga berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga bersepakat hati membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan seluruh jajaran aparat pemerintah Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Biarlah ada roh yang takut akan Allah buat mereka Tuhan. Ada hikmat marifat-Mu ya Tuhan buat mereka Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap apapun yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir buat bangsa kami. Sehingga revival boleh terjadi buat bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bangsa ini boleh terus menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bawa Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan Tuhan, kami hanya terus berharap hanya kepada Engkau. Dan penuhi kami terus dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih juga kami boleh mengampuni orang-orang yang Tuhan bersalah kepada kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan pergumulan kami dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.